Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Riga selaku dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan melakukan analisis menggunakan metode PLSM moderator analyze. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Audrey Harum Cendekia, NPM 033. Yang dimana penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan. Nah, penelitian ini menggunakan hipotesis one tail yang meliputi H1 adalah kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, H2-nya adalah kepercayaan itu memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, yang dimana variabel X adalah kepuasan pelanggan, variabel Y loyalitas pelanggan, dan juga variabel Z adalah kepercayaan. Variabel X dengan indikator reflektif, variabel Y dengan indikator reflektif, dan juga variabel Z adalah indikator formatif. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memasukkan data ke dalam Smart PLS 4? Nah, kita klik file. Nah, filenya ini kita simpan ke dalam folder laptop kalian. Dan kita ubah formatnya itu menjadi teks MS-DOS seperti ini. Terus klik simpan. Seperti itu caranya. Oke, yang selanjutnya adalah kita masuk ke dalam Smart PLS 4, aplikasi Smart PLS 4. Selanjutnya kita klik New Project. Kita kasih nama. Selanjutnya adalah Import Data File. Ini tuh mengimport file data yang tadi yang sudah kita ubah formatnya menjadi teks MS-DOS seperti ini. Nah, lalu klik import data file. Selanjutnya kita klik back, create model. Ya, kita sudah masuk ke dalam kanvasnya. Selanjutnya adalah kita menggambarnya. Untuk indikator X atau kepuasan pelanggan, kita drag masukkan ke sini. Selanjutnya adalah indikator Z. Selanjutnya adalah semua indikator Y. Selanjutnya kita drag dari masing-masing indikator Z. Sudah seperti ini gambarnya. Selanjutnya kita klik connect. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi dari convergent validity. Kita klik menu dari outer loading. Nah, yang ini. Jadi, semua indikator variabel itu dapat dikatakan valid apabila menunjukkan nilai loadingnya itu di atas 0,7. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari variabel X. Nah, variabel X ini atau kepuasan pelanggan. Variabel X, kepuasan pelanggan ini menunjukkan bahwa validitas konvergennya itu valid. Nah, yang dimana seluruh indikator ini itu memiliki nilai outer loadingnya itu di atas 0,7. Nah, yang menunjukkan bahwa semua indikator ini memiliki kontribusi kuat dalam mengukur suatu variabel. Nah, untuk selanjutnya adalah kita lihat dari variabel Y atau loyalitas pelanggan. Dapat dua indikator yaitu Y2 dan Y3 ini memiliki outer loading itu di atas 0,7. Nah, namun ada salah satu indikator Y1 ini menunjukkan nilai di bawah batas yakni sebesar 0,697 meskipun nilai ini itu mendekati 0,7, tetapi sebaiknya itu dipertimbangkan lagi untuk dievaluasi lebih lanjut. Jadi dikatakan variabel ini masih dapat diterima atau valid. Selanjutnya kita masuk ke variabel Z. Nah, variabel Z atau kepercayaan ini memenuhi kriteria validitas konvergen. Nah, seluruh indikator ini memiliki nilai outer loading di atas 0,7. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa semua
indikator ini dikatakan valid, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada dimensinya. Dimensi Z1, keandalan, Z2 integritas, dan juga Z3 kompetensi. Nilai dari keandalan, integritas, dan kompetensi ini menunjukkan nilainya di atas 0,7, yang artinya semua indikatornya ini adalah valid, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kita menginterpretasikan diskriminan validity, yaitu kita klik menu diskriminan validity dan dari cross-loadingnya. Nah, seperti ini. Diskriminan validity ini membandingkan nilai cross-loading suatu indikator atau variabel dengan variabel yang lain. Nah, apabila nilai cross-loading indikator atau variabelnya itu lebih besar dibanding variabel lain, maka nilai tersebut dikatakan valid. Nah, dapat dilihat dari variabel X atau kepuasan pelanggan, indikator X1 sebesar 0,902, X2 0,862, dan X3 0,809. Nah, ini itu nilainya itu lebih besar dibandingkan dengan variabel loyalitas pelanggan dan juga variabel kepercayaan. Nah, namun terdapat satu indikator X kepuasan pelanggan, yaitu X4 ini sebesar 0,741. Nah, ini itu menunjukkan nilainya itu lebih kecil dibanding dengan variabel yang lain. Nah, maka nilai tersebut dikatakan tidak valid. Selanjutnya kita lihat dari variabel Y atau loyalitas pelanggan. Itu dari indikator Y1 sebesar 0,697, Y2 0,9, dan juga Y3 0,904. Nah, nilai ini itu lebih besar dibandingkan dengan variabel lain. Nah, maka nilai tersebut itu dikatakan valid, seperti itu. Selanjutnya adalah kita lihat dari variabel kepercayaan atau Z. Nah, dari ke-9 indikator kepercayaan itu nilainya itu lebih besar dibanding variabel lain. Nah, maka nilai tersebut itu dikatakan valid, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah kita melihat dari composite reliability-nya. Itu menunjukkan bahwa nilainya adalah di atas 0,7, yang artinya data ini adalah reliable, seperti itu. Yang selanjutnya kita menginterpretasikan dari inner modelnya, yaitu kita klik menu R-square. Nah, nilai R-square pada variabel Y, loyalitas pelanggan ini sebesar 0,697, yang artinya kepuasan pelanggan dan kepercayaan itu mampu menjelaskan variabel loyalitas pelanggan itu sebesar 69,7%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain, di mana nilai tersebut termasuk model moderat, seperti itu. Selanjutnya adalah kita menginterpretasikan dari moderating effect. Kita klik calculate bootstrapping. Nah, kita lihat dari nilai koefisien kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang ini tuh sebesar 0,459, yang menunjukkan arah positif, sehingga H1 itu diterima karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya kepuasan pelanggan itu berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita melihat dari indirect effect-nya. Nah, indirect effect-nya kita lihat dari variabel kepercayaan, kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa nilai dari p-value-nya adalah 0,09, yang artinya lebih kecil dari 0,05, dengan nilai original sampelnya adalah minus 0,131, yang artinya itu kepercayaan itu memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, yang berarti H2 adalah diterima, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.